Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalestari dengan NIM 666121009. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas ujian akhir semester manajemen strategi dengan organisasi publik, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Provinsi Banten. Pertama, terdapat visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah. Yang pertama, visi rumah sakit handal dan terpercaya. Kemudian misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar rumah sakit dan rujukan. Kemudian selanjutnya, memberikan pelayanan santun, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, mendukung secara aktif program pemerintah yang ada dalam bidang kesehatan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari Rumah Sakit Umum Daerah. Yang pertama, tujuannya dari visi dan misi tersebut yaitu sudah dapat dikatakan bahwa organisasi publik di bidang kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah ini bertujuan sudah sesuai dengan visi dan misi dan telah dibuat dan juga diterapkan, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan secara pemberdaya guna, berhasil guna, dan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, serta pencegahan. Sarana seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pelayanan dari rumah sakit umum daerah yang ada di masing-masing daerah untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya di sini terdapat tabel analisis EVAS di mana dengan subtotal atau nilai akhir dari EVAS yaitu 4,1. Selanjutnya ada tabel analisis IVAS di mana tabel analisis IVAS ini nilai akhir dari IVAS yaitu 3,9. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis SMART dari IVAS dan EVAS, yaitu yang pertama spesifik, yaitu tujuan haruslah jelas dan spesifik, mengidentifikasikan dengan jelas apa yang ingin dicapai dari rumah sakit umum daerah tersebut. Kemudian measurable di sini tujuan harus diukur dengan menggunakan indikator yang sesuai, yakni dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga yaitu achievable, yaitu tujuan yang haruslah realitas dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya reasonable, rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan efektif dengan tenaga medis yang handal. Kemudian yang terakhir yaitu time bound, di mana time bound ini rumah sakit sudah memiliki aturan yang jelas. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat terdapat diagram analisis SWOT kuadran. Yang pertama ada kuadran 1 yaitu mendukung strategi agresif, di mana strategi SO-nya yaitu bertepatan pada 4,1 yaitu positif dan juga atau sangat kuat, dan kuadran 3 menunjukkan pada mendukung strategi turun around yaitu dengan bobot 3,9. Jelaskan mengenai strategi dengan analisis matriks SWOT, di mana tabel di sini terdapat dari SO dengan rating, kemudian bobot, dan juga nilai, dan sampai dengan weakness, yaitu terdapat bobot, rating, dan juga nilai. Nah, dari subtotal semua bobot, rating, dan nilai dengan analisis SWOT ini, totalnya adalah 3,77. Oke, selanjutnya adalah penjelasan dari The Balance and Scorecard, di mana penjelasan tersebut yang pertama finansial. Nah, finansial di sini terdapat pekerja keuangan atau bisnis atau penghasilannya, yaitu pendapatan atau uang kas rumah sakit umum daerah. Kemudian ada customer di sini fokusnya yaitu kepuasan pasien atau kepuasan pelayanan, di mana KPI-nya itu pendapatan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian sarana dan prasarana yang baik yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya itu internal. Nah, internal di sini fokusnya pada kualitas pelayanan, yaitu waktu pelayanan, kemudian memenuhi harapan pasien, dan learning and grow, di mana fokusnya ini sebuah aplikasi kesehatan atau inovasi dari para petugas atau pegawai kesehatan. Yang pertama dokter dan perawat yang handal di bidangnya, kemudian pelayanan kesehatan diakses secara online dengan mudah.
Nah, mengenai implementasi dalam kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah, jadi implementasi kualitas pelayanan dengan menerapkan konsep Rater, yaitu yang dikemukakan oleh Parsuratman dalam Lupioadi 2013, terdapat 5 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keandalan, kemudian jaminan dan kepastian, berwujud empati dan ketanggapan. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah sebagai organisasi publik serta peningkatan dalam kualitas pelayanan rumah sakit. Mengenai evaluasi 4.0, di mana yang pertama pendaftaran secara online untuk pasien rawat jalan, kemudian yang kedua konsultasi gratis dengan dokter ini sudah diterapkan di rumah sakit umum daerah.